Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Ibnul Jauzi Abdul Cesar SEME, mahasiswa Hukum Islam Program Doktor Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya bertemu akan berbincang dengan dosen kita semua, guru kita dan juga orang tua kita, yaitu Bapak Dr. Tamyiz Mukharram. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat. Ini, iya. Selalu produktif Bapak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tema perbincangan kita pada hari ini Bapak adalah pemetaan pemikiran hukum Islam. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kita memiliki beberapa mazhab Bapak di Indonesia di dalam hukum Islam. Namun yang paling dominan terutama di Indonesia dan di Asia Tenggara itu adalah mazhab Imam Syafi'i dengan doktrinnya Sunni Bapak ya. Iya. Nah, kemudian yang walaupun kita memiliki beberapa organisasi misalnya NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah dan semacamnya, itu tetap saja mereka mengaku bahwa manhaj mereka adalah Sunni dan juga mazhabnya ialah Syafi'i. Nah, menurut Bapak sebenarnya apa yang membuat umumnya Asia Tenggara dan khususnya Indonesia ini bermazhab Syafi'i? Kenapa kemudian tidak bermazhab Hanafi misalnya, Maliki atau Hambali? Itu kira-kira kondisi apa atau sejarah apa yang membuat kira-kira kita menjadi Syafi'i sampai saat ini? Monggo Bapak. Baik. Jadi pemetaan pemikiran hukum Islam ya, ini adalah gampangannya kita bagaimana memotret atau melihat manhaj istimbat hukum yang dilakukan oleh para ulama atau para fuqaha. Jadi bagaimana metodologi mereka manhaj untuk mengenai istilahnya adalah produk-produk daripada hukum Islam itu. Nah, kemudian kenapa tadi ditanyakan kenapa di Indonesia atau di Asia Tenggara ini gampangannya kok banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, ini karena dulunya ulama-ulama kita. Nah, ulama-ulama kita terutama adalah seperti gampangannya Imam Nawawi yang bukan Imam Nawawi yang istilahnya murid atau pengikut mazhab Syafi'i yang ngarang istilahnya yang membuat kitab yang mereka istilahnya sudah terkenal sekali ya di Indonesia. Bukan Imam itu, tapi Imam Nawawi Al-Bantani kalau namanya. Banten Pak ya, dari Banten. Al-Bantani, kemudian Syekh Khalil Al-Bangkalani dan lain sebagainya. Kemudian seperti karena dulu Malaysia barang itu kan masih istilahnya masih terkenal dengan Melayu. Betul, jadi masih menyatu Bapak. Melayu. Nah, ini dulu ulama-ulama Nusantara ini adalah belajarnya istilahnya itu adalah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Makkah Al-Mukarramah. Kebetulan syekh-syekhnya atau ulama-ulama ini itu adalah kebanyakan adalah dari mazhab Syafi'i. Maka kemudian beliau alim, kemudian di sana kemudian pulang ke Indonesia seperti Maulana Syekh Khalil Al-Bangkalani itu adalah kemudian menyebarkan atau menebarkan adalah
manhaj pemikiran hukum Islamnya itu adalah Syafi'i. Itu adalah karena memang ulama-ulama dulunya itu adalah di sana adalah dosen-dosennya atau ulama-ulamanya adalah mazhab Syafi'i. Ini adalah diantaranya istilahnya kenapa pemikiran hukum Islamnya banyak istilahnya mengikuti mazhab Syafi'i. Ini. Nah, kemudian kalau istilahnya sebenarnya gini. Jadi walaupun istilahnya pemikiran hukum Islam yang berkembang di Indonesia itu adalah Syafi'i, tapi sebelumnya jadi dari Nusantara ini istilahnya dalam mengikuti atau istilahnya pemikiran itu tidak hanya ansih istilahnya mengikuti manhaj Syafi'i. Ya, jadi memang tidak. Ada pertanyaan lanjutan saya nanti Bapak mengenai ini. Jadi saya ingin mengetahui pendapat Bapak mengenai bagaimana pendapat Bapak mengenai talfik atau biasa artinya itu pindah mazhab Bapak ya kalau tidak salah. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dengan beberapa alasan? Mungkin perlu dijelaskan juga Bapak. Talfik itu sedikit apa artinya? Iya. Jadi kalau talfik itu adalah mengikuti hukum Islam, istilahnya mengikuti pemikiran hukum Islam, tapi tidak hanya satu mazhab saja, tidak. Tapi bisa mengikuti metode yang digunakan oleh Imam Hanafi atau Imam Malik dan lain sebagainya. Itu adalah talfik. Boleh tidak talfik seperti ini umpamanya. Kalau itu berdasarkan sudah istilahnya orang yang sudah mumpuni, istilahnya orang yang sudah ilmunya luas, kemudian talfik seperti itu adalah diperbolehkan. Tapi alasannya itu adalah mengikuti atau istilahnya mengetahui dasar atau dalil yang lebih kuat. Jadi bukan istilahnya hanya mengikuti pemikirannya sendiri, tapi istilahnya mengikuti ini adalah saya mengambil pendapat ini karena memang ijtihad saya istilahnya itu adalah ini lebih kuat secara dalilnya, secara pemikirannya, secara analisisnya, secara istilahnya kandungan hukumnya itu adalah boleh. Bagaimana Bapak kalau misalnya ini talfik namun untuk orang awam yang istilahnya tidak terlalu paham mengenai hukum-hukum Islam, apakah diperbolehkan juga? Kalau itu tidak diperbolehkan. Jadi talfik itu yang bisa melakukan gampangnya orang yang sudah, kalau istilahnya sekarang adalah ulama. Jadi fuqaha. Jadi orang yang memang sudah pakar dalam bidang syariah, pemikiran hukum Islam. Jadi kalau orang awam talfik semaunya sendiri umpamanya itu adalah menjadi berbahaya Bapak. Iya, menjadi gampangannya itu adalah tidak sesuai dengan kemaslahatan dan tidak sesuai dengan itu, cuma kadang-kadang mengikuti apa yang dalam benak pemikirannya, itu adalah talfik yang tidak diperbolehkan. Jadi talfik yang diperbolehkan itu adalah yang memang dilakukan oleh memang orang yang sudah pakar dalam hukum Islam. Artinya dia memang istilahnya sudah gampangannya adalah memang orang yang alim dulu, orang yang faqih betul istilahnya.
bukan sembarangan orang itu ada. Jadi bahkan kalau sebenarnya dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia itu kan juga sudah tidak harus istilahnya mengikuti salah satu mazhab umpamanya Imam Syafi'i kan juga diperbolehkan ya. Jadi bukan hanya manhajnya itu bukan satu umpamanya, tapi ya bisa Baik. ya menggunakan pemikirannya Imam Malik kemudian. Baik Bapak, sudah kami tangkap penjelasannya. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak, karena memang waktu juga. Jadi kalau tidak salah Bapak pernah menimba ilmu di Tunisia Pak ya? Iya. Jadi mungkin perlu dijelaskan sedikit, karena kan ini pemetaan pemikiran hukum Islam. Jadi kita minta sedikit perbandingan bagaimana kira-kira hukum Islam di Tunisia. Tadi kan di Indonesia sudah jelaskan. Mungkin ringkas saja. Kira-kira mazhabnya apa, kemudian juga doktrinnya apa, kira-kira apa perbedaannya begitu Pak dengan di Indonesia? Iya. Kalau umat Islam di Tunisia ya, itu memang hampir semuanya itu walaupun ulama-ulama di sana, jadi ulama-ulama di sana adalah semuanya adalah mengikuti mazhab Maliki. Imam Malik. Jadi sana itu adalah mengikuti mazhab Maliki. Jadi contoh yang umpamanya yang paling adalah masalah mengenai istilahnya ya orang ya kalau mazhab Maliki kan umpamanya seperti ya anjing barang itu kan tidak istilahnya tidak dianggap itu adalah istilahnya suatu yang najis yang harus dibersihkan. Ya, sedangkan kalau umpamanya mazhab Syafi'i sini kan harus itu 7 kali najis mughalladhah dan sebagainya. Yang berat. Ya, memang berat itu kalau umpamanya kalau di sana memang, tapi walaupun seperti itu ya saya lihat di sana memang rata-rata orang muslim juga tidak istilahnya tidak memelihara anjing. Tapi ya tapi dalam hukum itu adalah mazhab Maliki kan seperti itu. Mungkin untuk menjaga Bapak ya. Untuk menjaga kesucian. Untuk menjaga, tapi rata-rata seperti itu. Berhati-hati. Ya, seperti umpamanya waktu sholat Jumat itu di sana didirikan sampai ada yang pas waktu zuhur, pas istilahnya jam 12 kalau sini umpamanya, kemudian nanti di sana itu ada ya jam 1 baru dilaksanakan. Ada masjid satu dengan masjid yang lain itu berbeda. Ada yang sini menjalankan zuhur waktu pas persis jam 12, tapi di masjid sebelah ada yang jam 1. Okay. Terus nanti masjid yang sana lagi nanti ada yang setengah 3. Oh. Jadi hampir mau masuk asar itu baru menjalankan sholat Jumat. Jadi nanti setelah selesai sholat Jumat langsung masuk asar. Itu jadi, diperbolehkan Pak di Maliki Pak ya? Maliki. Itu di sana memang itu menjadi satu antara zuhur dan asar itu menjadi satu waktu. Jadi di sana itu adalah diantaranya perbedaannya. Dan di sana juga tidak boleh umpamanya seperti mensolatkan mayit itu adalah di dalam masjid. Sana mensolatkan jenazah atau mayit itu adalah di luar masjid. Jadi di antaranya umpamanya berbeda. Tapi kan istilahnya seperti itu, istilahnya kan bukan suatu yang istilahnya usul Pak ya? Iya, bukan suatu yang usul. Ya, betul. Jadi ini adalah memang pemikiran furu'nya. Iya, furu'nya. Okay. Itu adalah jadi masih tidak masalah Bapak. Masih enggak ada masalah. Siap. Oke. Jadi semuanya masih kalau dalam mana adalah masih koridor sunnah wal jamaah. Baik Bapak, menarik sekali sebenarnya perbincangan, terutama kita banyak mengetahui terutama di Tunisia tadi ternyata perbedaan itu sebenarnya tidak masalah, terutama asalkan dia furu'iyahnya, asal jangan usulnya begitu. Dan juga tadi saya mengetahui kenapa kemudian kita ini bermazhab Syafi'i, karena memang ulama-ulama kita
banyak berguru di Mekah yang notabene adalah bermazhab Syafi'i gurunya, Syafi'i, ulama-ulamanya. Baik, Bapak, saya kira waktu sudah Iya. mencukupkan kita. Dan mohon maaf Bapak, mungkin saya tidak bisa memberikan konklusinya karena memang sudah terbatas waktu. Saya sangat berterima kasih Bapak atas kehadirannya ke sini di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Mungkin saya akhiri, pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.